Reinkarnasi Zhu Yingtai hanya menyanyikan sebuah lagu di lokasi perjodohan Wang Po. Tak disangka langsung diperhatikan oleh Liang Sambo dan Ma Wencai yang bereinkarnasi menyadarinya. Maka Liang Sambo yang merupakan seorang CEO, meninggalkan semua urusannya, dengan terburu-buru menuju lokasi perjodohan, mengambil cincin pernikahan dan langsung melamar wanita itu. Namun wanita yang kehilangan ingatan, sekarang sama sekali tidak ingat padanya. Saya Liang Sambo. Ibu, aku ingat sekarang. Dia adalah Sambomu. Sambo yang mana? Ah, pria ini. Aku bilang, karena kamu sudah datang. Jangan terburu-buru seperti ini. Mari perkenalan diri kepada semua orang. Halo semuanya, namaku Liang Sambo. Dia adalah presiden keluarga Liang di Jiancheng. Pada saat itu, penonton di bawah langsung berbisik-bisik. Tak percaya seorang pengasuh yang membawa anak, ternyata diperhatikan oleh seorang CEO. Hanya menganggap pria itu mungkin adalah aktor yang diundang oleh wanita itu. Bahkan Wang Po pun merasakannya. Apa yang membuat pria tidak bisa berpikir jernih dan tertarik pada wanita. Namun pria itu dengan tegas menyatakan, di kehidupan sebelumnya, ia melewatkannya karena latar belakang keluarganya yang miskin. Jadi di kehidupan ini, ia bersabar dan berusaha keras. Dia yang berhasil bangkit kembali, hanya berharap bisa menebus kesalahan kepada wanita di kehidupan ini. Apakah kamu yakin tidak salah orang? Wajahmu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan melupakan. Tentu saja, pasti ada. Jadi dia untuk menunjukkan dirinya mampu merawatnya dengan baik. Dia langsung menunjukkan 3 hadiah lamaran besar. Kartu ini memiliki 50 juta. Ada juga villa lisan. 1 mobil mewah. Ini adalah hadiah lamaran saya untuk Nona Zhu. Wah, jadi kaya. Menikahlah dengannya. Saya menentang pernikahan ini. Yingtai, tenang saja. Saya pasti tidak akan membiarkan Liang Sambo berhasil dengan mudah. Kebahagiaanmu di kehidupan ini. Biarkan aku melindungimu. Ah, sepertinya begitu. Juga tidak mengenalmu, kan? Kamu akan segera mengenal saya. Saya, Ma Wencai, menyiapkan mahar. 1 miliar. Wah, masih ada 6 mobil sport. Masih ada 3 villa di puncak Yunju. Datang untuk menikahi Nona Zhu Yingtai ini. Wah, 3 kali lipat mahar. Jadi, apakah saya tidak sudah mencapai puncak kehidupan? HMPH, orang ini Ma Wencai. Selalu memprovokasi, sungguh jahat. Tunggu sebentar. Ternyata kamu adalah Ma Wencai itu. Selalu memisahkan mamiku dan Liang Sambo. Di kehidupan sebelumnya, kamu tidak baik kepada ibuku. Kali ini jangan harap bisa menikahi ibuku. Tuan muda dari grup Ma dan presiden grup Liang berebut untuk menikahi Zhu Yingtai ini. Kamu bilang Zhu Yingtai ini. Sebenarnya, apa latar belakangnya yang luar biasa? Ma Wencai, orang yang dicintai Yingtai adalah aku. Jangan terlalu menganggap dirimu penting. Di kehidupan sebelumnya, kamu membuat Yingtai menunggu dengan sangat menderita. Di kehidupan ini, biarkan aku merawatnya. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Yingtai, terimalah mas kawin saya. Yingtai, tetap terimalah mahar saya. Menikahlah denganku. Tidak mengerti. Aku tidak peduli pada siapapun. Kenapa? Ya ampun. Ini Zhu Yingtai. Ternyata menolak sekaligus. 2 keluarga kaya terkemuka di Jiancheng. Apa sebenarnya keberanian yang dia miliki? Berani menolak kekayaan yang luar biasa ini. Iya. Hahaha, hebat. Kalian hanya memikirkan bagaimana mendapatkan aku. Tidak pernah terpikirkan bagaimana menghormati aku dan Xiao Bao. Ternyata yang mereka tidak tahu adalah seorang wanita membawa anak sendirian. Betapa sulitnya. Meskipun anak itu bukan darah dagingnya, tapi dia selalu memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Ternyata anak itu adalah putra pamannya. Hanya karena paman jelas mewarisi harta miliaran dari pamannya, namun tidak mau mengasuh anak pamannya. Maka dia yang tidak bisa melihat ini, menyadari bahwa dia baru saja lulus dari universitas. Namun dia tetap mengabaikan nasihat orang tuanya, bersikeras untuk mengadopsi anak pamannya. Maka Xiao Bao demi kebahagiaan ibunya, sengaja mengadakan pertemuan orang tua, menipu ibu untuk datang ke tempat perjodohan. Tidak pernah terpikir akan ada 2 pria yang datang untuk berebut diriku. Ibu, apakah karena aku adalah beban? Kamu jadi enggan untuk menikah? Zhu Xiao Bao, dengarkan baik-baik. Kamu tidak pernah menjadi beban. Kamu adalah pelindung kecil ibu. Hehe, ayo pergi. Tunggu, Nona Zhu. Apakah kamu yakin ingin menolak? Benar, tidak peduli seberapa baik pria itu. Jika tidak menghormati aku dan Xiao Bao, bagi saya, itu semua tidak ada artinya. Tuan Liang, Tuan Ma, meskipun saya bukan putri dari keluarga terkenal, saya juga bukan barang yang bisa kalian perjualbelikan sesuka hati. Bukan siapa yang menawarkan harga tertinggi. Maka saya harus menikah dengan siapa? Yingtai, itu bukan maksudku. Saya hanya ingin berusaha untuk memperbaiki keadaanmu. Yingtai, jika kamu tidak suka, saya bisa segera menarik kembali mahar ini. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa kamu beli. Jika ingin membeli, bisa dibeli. Mengandalkan uang untuk menikahi ibuku. 2 paman. Baiklah, cuci muka dan tidur saja.
Ying Tai, aku bersumpah kepada langit. Aku benar-benar mencintaimu. Ying Tai, aku juga tulus. Tolong percayalah padaku. Tuan Liang, Tuan Ma, ada hal lain yang harus kulakukan. Xiao Bao, kita pergi. Ini benar-benar pergi. Segera mengantar Nona Zhu pergi. Putri, Pangeran, silakan naik mobil. Ibu, ada begitu banyak mobil. Yang mana yang harus kita ambil? Xiao Bao, kamu lupa. Kita punya mobil. Ternyata naik skuter listrik adalah yang tercepat. Ibu, bagaimana jika apa yang dikatakan kedua paman itu benar? Apa sebenarnya? Mereka benar-benar mengenalmu di kehidupan sebelumnya. Dan mereka benar-benar bersedia menghabiskan begitu banyak uang untuk menikahimu. Xiao Bao, bagaimana dengan kita? Kita punya tangan dan kaki. Jika tidak punya uang, kita harus bekerja keras. Tidak bisa bergantung pada orang lain untuk mendapatkan sesuatu tanpa usaha, tahu tidak? Aku tahu, Ibu. Aku harus cepat tumbuh dewasa. Dengan begitu, aku bisa mengurus Ibu. Xiao Bao sangat baik. Ying Tai, aku tidak menyangka kamu begitu luar biasa. Di industri jasa rumah tangga sudah mencapai standar emas. Membawa anak pasti sangat melelahkan, ya. Jadi, Presiden Liang untuk dapat dengan lancar mengejar wanita. Mendahului dengan meminta asistennya untuk memberikan wanita. Mengatur sebuah pesanan jasa rumah tangga yang mewah. Ma Wencai setelah mengetahui pesanan yang direbut oleh saingan cintanya, segera juga terburu-buru pergi ke sana. Siapa itu? Ibu menerima pesanan mewah 10 kali lipat. Siapa yang begitu kaya? HMPH. Tampaknya seseorang telah mengambil tindakan. Ibu, saya juga ingin pergi bersamamu untuk mencari uang. Baiklah, si penggila uang kecil. Jadi kita pulang, beres-beres, dan segera pergi. Bagaimana? Semua harus cerdas sedikit. Yang dilayani oleh tuan muda, pasti adalah putri kaya dengan latar belakang yang kuat. Jika diabaikan, tidak ada yang mampu menanggung tanggung jawab ini. Ya. Wah, villa yang sangat besar dan megah. Kenapa ada seorang pembantu? Pasti tuan muda memanggil untuk membersihkan villa. Baik untuk menyambut tamu terhormat. Kamu datang untuk membersihkan villa, kan? Ayo masuk. Ayo pergi. Anak nakal tidak boleh masuk. Saya bukan anak nakal. Saya sangat baik. Kita bersama-sama. Kenapa saya tidak boleh membawa anak masuk? Ini adalah aturan. Kalau mau, silakan. Kalau tidak, pergi saja. Baik, pesanan ini. Saya tidak menginginkannya lagi. Hei, pengasuh kecil ini cukup berani. Tidak apa-apa, kamu masuk kerja saja. Saya menunggu kamu di luar. Anak kecil, benar-benar bisa. Benar-benar bisa. Jangan lihat siapa anak saya. Jadi, kamu harus baik dan hati-hati di luar ya. Ikuti saya. Kalian tunggu di sini dengan baik. Lihat, tamu kehormatan sudah datang. Segera beritahu saya, ya. Anak kecil, Ma Wencai, kamu di sini kenapa? Hehe, kamu datang untuk ibuku, kan? Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuan Xiao Bao. Apakah kamu ingin masuk? Kamu punya cara, bisa membawamu masuk. Tapi, tidak boleh berteriak keras. Deal. Kenapa saya tidak melihat Ying Tai? Berbahaya. Apa yang sedang kamu lakukan? Memecahkan vas. Semuanya adalah salah paham. Vas itu bukan kami yang memecahkannya. Bukti sangat jelas. Kalian merampas rumah warga. Masih ingin mengelak. Tante, kami telah menyelamatkan putri Anda. Kamu masih mengancam kami. Berbicara harus berdasarkan bukti. Kamu melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kami yang memecahkan vas. Anda ingin mencuri vas itu. Akibatnya, vas itu pecah. Kalian pasti adalah pencuri. Tante, kamu terlalu tidak masuk akal. Si kecil masih berani membantah saya. Lihat saja, saya akan merobek mulutmu. Jika ada yang ingin dibicarakan, bicaralah dengan saya. Jangan menyusahkan anak, karena kamu mau mengakui. Maka kita akan membagi tanggung jawab dengan jelas. Memecahkan vas antik, 30.075. Anak, kalian tunggu saja untuk masuk penjara. Kamu berani mengancam saya. Apakah kamu tahu siapa saya? Saya tidak peduli siapa kamu. Menghina keluarga Liang kami. Kalian satu persatu tidak akan bisa melarikan diri. Aku tidak memecahkan vasnya. Adik kecil ini yang memecahkannya. Paman juga telah menyelamatkannya. Dengar tidak? Inilah yang sebenarnya terjadi. Ibu, saya tidak sengaja memecahkan vas. Paman itu menyelamatkan saya. Apa? HMPH? Tidak menyangka kalian begitu tidak masuk akal. Seandainya saya tahu, saya tidak akan membiarkan ibu bekerja di sini. Xiao Bao, mari kita cari ibumu. Ayo pergi bersamanya. Tidak boleh membiarkan mereka pergi. Vas antik ini sangat berharga. Jika Tuan Muda tahu bahwa putriku yang memecahkannya, saya tidak akan mampu membayar meskipun harus bangkrut. Berhenti. Memecahkan vas dan masih ingin melarikan diri. Tangkap mereka. Kalian berani menangkapku. Memukul orang. Kenapa teriak? Berani-beraninya kalian melukai Xiao Bao. Ma Wencai melindungiku. Tidak sekejam yang diceritakan dalam komik. Kamu berani memukulku.
Kalian sudah selesai menghina keluarga Liang kami. Saya akan membuat kalian tidak punya tempat untuk mati. Justru setelah Liang Sambo kaya, dia mulai menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain. Panggil Liang Sambo ke sini. Saya ingin menghitung utang ini dengan baik. Ying Tai, ini semua adalah kejutan kecil yang saya siapkan untukmu. Semoga kamu suka. Wah, tempat ini diatur sangat romantis. Ini pasti kamar pengantin. Ini juga tidak kotor. Dari mana kita mulai? Ying Tai. Ying Tai. Ying Tai, kirimkan putri saya pergi dulu. Panggil beberapa orang lagi. Saya ingin melihat bagaimana cara menghitung utangnya. Xiao Bao, Ibu. Ma Wenjai, kenapa kalian datang? Apakah kalian saling mengenal? Baik, saya mengerti. Kalian sudah bersekongkol sebelumnya. Sekelompok pencuri. Ibu, saya difitnah. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman? Tunggu orangnya datang. Kalian jelaskan dengan baik nanti. Ada orang? Ibu, saya melindungimu. Seorang asisten kecil. Berani sekali menganiaya orang. Ini adalah rumah Liang Sambo. Jangan-jangan kamu yang mengatur dari belakang. Jangan sembunyi. Ini adalah rumah Liang Sambo. Ada apa? Tahu ini adalah keluarga Liang. Takut. Tangkap mereka. Bawa mereka ke bawah. Berhenti. Liang Sambo, lihat apa yang kau lakukan. Tuan muda, baru saja menangkap sepasang pencuri. Sedang mau dikirim untuk diproses hukum. Kamu dipecat. Ah, Tuan muda. Mereka memang datang untuk mencuri. Aku akan membiarkanmu merawat wanita itu. Begini caramu menjaga, tapi mereka memang memecahkan vas antik. Jangan bilang aku tidak masuk akal. Asisten, pergi selidiki untukku. Pengawasan. Masih belum pergi? Ying Tai, maaf. Itu salahku tidak memberi perintah yang baik kepada pelayan. CEO sudah menyelidiki dengan jelas. Itu putri pengurus yang memecahkannya. Apalagi yang bisa kau katakan? Tuan muda, tolong jangan usir aku. Saya memiliki seorang lelaki tua di atas saya dan seorang lelaki muda di bawah saya. Dan satu keluarga besar menunggu aku untuk menghidupi mereka. Kalau begitu tanyakan pada Nona Su. Lihat apakah dia memaafkanmu. Selamat untuk Nona dan Tuan muda. Maaf, tolong maafkan aku. Saya tidak akan berani melakukannya lain kali. Apa yang kau katakan padaku barusan? Aku bicara sembarangan, aku pantas mati. Aku pantas mati. Yun Duan M, sudahlah. Karena kamu sudah tahu kesalahanmu. Yun, anggap saja sudah cukup. Xiao Bao, bagaimana menurutmu? Mengetahui kesalahan dan bisa memperbaiki adalah hal yang baik. Jangan meremehkan orang lain lagi. Kesalahan ibu yang tidak mengajarkan anak perempuannya. Kamu harus banyak belajar dari putrimu. Jadilah orang yang jujur. Ini adalah pelajaran dari Tuan muda. Masih belum mundur? Liang Sambo, jangan berpikir ini sudah selesai. Kamu ingin Ying Tai dan Xiao Bao menderita begitu besar. Apa hukuman yang seharusnya kamu terima? Iya, Paman Liang. Kamu tidak sebaik dan sesederhana dulu. Apakah menjadi kaya membuat seseorang menjadi jahat? Kamu, Ying Tai. Maaf. Aku benar-benar sangat ingin bertemu denganmu. Baru saja memesan. Tidak menyangka kamu menderita begitu besar. Aku sangat terkutuk. Apakah dia memang ingin bertemu denganku? Sampai-sampai mengatur kamar tidur seperti itu. Sepertinya Liang Sambo tidak berniat jahat. Jadi begitu. Jika kamu ingin bertemu denganku lain kali, cukup datang langsung mencariku saja. Pembantu adalah profesi saya. Saya tidak ingin mempengaruhi pekerjaan saya. Baiklah, lain kali tidak akan terjadi lagi. Tuan kecil Xiao Bao. Maaf ya. Membuatmu menderita begitu besar. Saya akan mengganti rugi dengan baik. HMPH, Ying Tai, saya akan membawamu ke suatu tempat. Liang Sambo, apa yang ingin kau lakukan kali ini? Ying Tai, jangan salah paham. Saya tidak punya maksud lain. Saya hanya merasa tempat ini terlalu berantakan. Ruang di atas kecil, lebih mudah untuk dikelola. Sudahlah, saya memesan seluruh villa. Mulai dari Xiao Bao. Kamu. Sepertinya saya ingat. Ying Tai, kamu ingat sekarang. Saya adalah Sambo. Saya adalah seorang